Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, minimnya ketersediaan pelatihan bagi para pencari kerja hingga angkatan kerja menjadi tantangan yang amat serius bagi masa depan Indonesia. Di mana masa depan Indonesia ini terletak bagi para regenerasi yang ingin mencari pekerjaan sehingga kita bisa termasuk dalam kategori pencari kerja yang world class professional workers nantinya di industri revolusi 4.0. Mengingat struktur pola pencari kerja saat sekarang ini berlandaskan automatic digitalization. Mampukah Indonesia nantinya di masa depan menjadi pekerja yang bersifat world class professional workers di masa datang? Apa yang menjadi tantangan Indonesia untuk akan hal ini? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution serta rekan cantik saya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memandu acara hebat ini. Ada Ayu Alvinia Kori. Wah, luar biasa. Terima kasih, Openingnya Kakak. super sekali, Azril. Thank you so much. Azril, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak, Sehat meski ya? sedikit kehujanan. Kehujanan ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini juga dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Terus jaga kesehatan kita semua supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Benar sekali tadi yang dikatakan Azril, memang ketersediaan pelatihan bagi para pencari kerja ini tergolong minim gitu ya. Apakah ada sebenarnya pelatihan untuk para pencari kerja yang dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah mungkin ya, yang memang membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya seperti itu. Akan kita ulik hari ini ya, Azril ya. Tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten untuk membahas tema kita kali ini, yaitu ketersediaan pelatihan bagi para pencari kerja. Ada siapa hari ini, Azril? Terima kasih Kak Ayu Alvinia Kori atas informasinya, dan pemirsa untuk mempertajam informasi kita, langsung kita hadirkan kedua narasumber yang hebat. Saya mulai dari seorang akademisi, yakni yang terhormat Ibu Dr. Teti Yuliati MSc. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Selamat baik? sore, Azril. Baik, alhamdulillah. Oke. Selamat sore juga pemirsa. Silahkan Kak Kori. Baik, luar biasa sekali ada Bu Dr. Teti di sini dan juga yang tidak kalah cantik ya di samping Azril yang sangat glowing bersinar sekali. Ada Mbak Caroline dari Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas Medan, BBPVP, benar ya Mbak ya, seperti itu ya singkatannya. Apa kabar Mbak Caroline? Luar biasa. Luar biasa, Terima kasih, sehat selamat ya. sore. Baik. Tiga cantik dihapit satu pria terganteng. Wah, Di luar KKN biasa, Sumatera gak ada Utara. saingan Itu ya. harus. Tapi banyak saingan di ujung Siapa sana itu? ya, Itu yang anak saya band maksud. ya. Anak band kita juga cowok-cowok tampan luar Ada biasa siapa Bang? hari ini. Fahmi dan Polo Band ternyata ya. Kami dan Polo Band, terima kasih sudah hadir juga ya mengiringi kita pada hari ini. Luar biasa. Kita juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 081161000386. Silakan, mungkin di luar sana ada juga ya yang membutuhkan informasi ini terkait dengan pelatihan bagi para pencari kerja ya. Ya, Baik, benar silakan sekali. kita Baik awali. Kak Kori, kita dialog langsung kita mulai hari aja, dan pemirsa mungkin sudah tidak sabar untuk mendapatkan informasi akan hal ini. Saya mulai untuk mengajukan satu pertanyaan terkait ketersediaan pelatihan bagi para pencari kerja ini, khususnya di wilayah Sumatera Utara ini seperti apa? Saya mulai dari Mbak Caroline. Izin perkenalkan, saya Caroline, saya dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Kami unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan fasilitas pelatihan bagi masyarakat pencari kerja, dan kami hadir dari sisi pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi mereka yang menganggur pada saat ini sedang mencari kerja. Bagi rekan-rekan mungkin yang tidak sanggup untuk melanjutkan ke dunia akademisi di tingkat yang lebih tinggi, kemudian belum bisa untuk mendapatkan pelatihan dari lembaga pelatihan kerja swasta, kami sebagai safety net untuk memberikan pelatihan yang menggunakan dana dari APBN. Baik, hal tersebut menjadi informasi yang pertama untuk kita. Saya masih berbicara ya Kak Kori dengan Mbak Caroline ini, kalau kita kaitkan terhadap ketersediaan pelatihan bagi para pencari kerja, your perspective, is it possible that we can say that bursa kerja dengan kehadiran pencari kerja ini sudah at balance atau berimbang? Memang kita tidak dapat memungkiri bahwa jumlah lowongan kerja masih cukup terbatas ya, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus meningkatkan keterampilan atau kompetensi daya saing dari tenaga kerja, khususnya di Sumatera ini kita punya
Danau Toba yang menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Nah, kebetulan di BBPPP Medan kami memberikan pelatihan dengan kejuruan unggulan 2. Yang satu pariwisata, yang kedua konstruksi. Sehingga kami memberikan pelatihan-pelatihan di kedua bidang tersebut untuk bisa mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan di Danau Toba. Misalnya di hotel atau di homestay yang mereka membutuhkan tenaga kerja yang terampil, kami hadir untuk memberikan pelatihan tersebut. Wow, menarik sekali. Terampil itu kategorinya seperti apa sih, Kak Kuri atau Mbak Karolin? Coba kita cari informasi kembali ya, Kak. Iya, iya. Ya, jadi setiap jabatan itu membutuhkan unit-unit kompetensi khusus. Misalnya untuk housekeeping, mereka harus terampil untuk bisa menggunakan alat-alat yang digunakan untuk misalnya bed making atau membersihkan public area atau membersihkan kamar mandi misalnya. Nah, itu kita berikan pelatihan dengan menggunakan sarana prasarana yang memang sesuai dengan yang disediakan di hotel. Itu ada di BBPPP Medan, sehingga pada saat mereka nanti masuk ke dunia kerja, mereka sudah tidak kaget lagi melihat dunia kerjanya, alat-alat yang akan digunakan, sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan dari owner-owner dari hotel-hotel Betul, tersebut. kita kasih tepuk Baik, tangan. luar biasa. So excellent Baik. atas jawabannya. Kita ke Bu Boleh, silakan, Dr. Kak. Teti, kalau Bu Teti melihatnya sekarang ini sebenarnya urgensinya apa sih ini Bu, sehingga harus ada pelatihan bagi para pencari kerja. Kualitas sumber daya manusia kita saat ini sebenarnya seperti apa kalau Bu Teti melihatnya sebagai akademisi? Baik, terima kasih Mbak Yu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya SDM di Sumatera Utara ya, umumnya dibandingin mungkin di Jawa gitu. Kita tuh motivasinya agak sedikit agak rendah ya mungkin dibanding yang lain. Jadi sebenarnya kenapa butuh pelatihan? Karena boleh dikatakan anak-anak sekarang ini kan apalagi zaman Covid kemarin, banyakan di rumah. Betul. Jadi kemudian sementara perkembangan teknologi dan pekerjaan-pekerjaan tersedia itu udah berbeda kan dari yang kemarin-kemarin. Jadi kemudian juga kalau di kampus atau di sekolah, kadang-kadang kan yang diberikan kan gurunya atau dosennya juga belum mungkin mencapai standar yang dia inginkan di industri, karena di industri kan udah mengikuti kemajuan zaman. Jadi boleh dikatakan di sana pun dibutuhkan ahli-ahli atau tenaga-tenaga terampil yang mungkin yang tidak biasa-biasa lagi. Jadi sebaiknya anak-anak mahasiswa atau siswa-siswa atau masyarakat umum. Jadi ini kita misalnya tamatan SD juga, mungkin kita kenapa ya terkait misalnya pengangguran yang semakin banyak. Itu kan kebanyakan yang nganggur itu kan yang SD SMP. Karena kan itu kan pekerja kasar ya, yang tidak membutuhkan terampil. Jadi mereka ada. Tapi kalau yang posisi-posisi menengah ke atas gitu, itu kan membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Yang itu nggak bisa dapat cuma di sekolah, tapi butuh pelatihan. Karena di sekolah kan dengan materi kuliah yang kadang kurikulum di SMK juga umum, kemudian diajarin prakteknya juga dikit. Makanya mereka butuh pelatihan-pelatihan supaya bisa memenuhi kebutuhan industri. Sehingga boleh dikatakan apa yang diminta industri bisa kita penuhi. Nah, masalahnya itu tadi, mahasiswa zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang juga punya HP bukan untuk belajar. Nah, tapi mereka lebih banyak untuk keperluan pribadi ya kan, padahal di situ banyak sekali sebenarnya informasi, kayak misalnya di BPPP kan Instagramnya tuh luar biasa banget, tenaga-tenaga pelatihan-pelatihan yang tersedia. Nah itu jadi sebenarnya SDM di Sumatera Utara itu sebenarnya sebaiknya ya kalau yang memang kayak di zaman kita dulu ya di zaman saya nggak bilang, jadi di zaman saya itu kan orang tua saya yang gitu mau petik swasta, kamu harus kerja, kita ikut pelatihan sendiri, kita masuk kursus, saya masuk kursus di sekolah di zaman dulu tuh ada juga kan guru-guru tuh buka les akuntansi, kita ikutin. Sama saya juga. Makanya jadi kan kalau zaman sekarang kan enggak, guru pun juga menyediakan terbatas, otomatis anak tamat pendidikan tapi nggak punya keterampilan. Jadi sehingga sebenarnya pelatihan itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi baik oleh pemerintah yang menyediakan, yang tidak membutuhkan dana, ataupun di lembaga kita gitu ya. Kita kan swasta nih, kita bayar, kita nggak mau. Cuman kita juga menjanjikan mereka dengan pelatihan kita berikan, mereka punya skill bisa dapat kerja. Jadi itu memang kalau untuk anak-anak yang kreatif kita zaman kita ya boleh ngaku lah kreatif. Karena saya tamat SMK langsung diterima kerja, kelas 2 juga udah bisa bantu perusahaan. Karena
akibat dorongan orang tua saya itu untuk kamu harus punya ini, kamu harus punya ini gitu. Jadi kita berarti sendiri, kita yang cari gitu. Cari informasi sendiri. Orang tua gitu juga ya. kan memberi dana ya pada saat itu, dan kita yang cari sendiri. Nah itu jadi kita yang butuh itu, karena kita mau kerja cepat. Betul. Apalagi zaman sekarang ini persaingan semakin ketat. Sangat tinggi. Para pencari kerja semakin banyak ya, Iya, sebenarnya luar biasa sekali. Jadi Lapangan memang kerjanya minim, Lapangan sehingga kerjanya tidak minim. balance satu sama yang lain ya Kak Kori. nah, Mau dibilang minim juga enggak juga Pak Astri. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya sendiri sering dimintain, karena dulu kan saya konsultan SDM ikut membantu. Jadi seringkali, Bu Teti ada bisa ini, ini nih. Nah kita rata-rata kan umum cuman. Ya. Jadi ketika butuh tenaga yang skill, nggak bisa. Tapi kalau sekiranya butuh tenaga kerja yang, jadi sebenarnya kalau lowongan kerja saya bilang itu banyak tersedia, tapi SDM sedikit yang bisa memenuhi. Bukan tenaga kerja. Jadi mungkin untuk di pekerjaan-pekerjaan tertentu itu mungkin sedikit terbatas ya lowongan kerja. Tapi misalnya administrasi banyak banget. Ya. Sampai sulitnya tamatan sekretaris yang nggak bisa sekretaris, mereka akhirnya nyari hukum yang bisa komputer jadi sekretaris. Jadi sebenarnya kalau keterbukaan pekerjaan itu, apalagi yang membutuhkan kayak dengan kemajuan AI ya, zaman sekarang menggunakan AI, itu sebenarnya banyak banget loh. Cuman SDM kita siap nggak? Baik. Lantas Ibu Titi, Kak Kori, kalau kita kaitkan terhadap minimnya ketersediaan pelatihan tersebut, bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya bilang sebagai orang yang mengelola lembaga pelatihan swasta dan sebagai akademisi, karena tahu anak-anak mahasiswa saya di kampus, jadi tahu mereka harus cepat kerja. Jadi sebenarnya saya juga orang yang paling kreatif untuk nyari tenaga pelatihan. Kalau BPBP ini udah top banget lah di mana-mana di SMK di apa. Tapi kalau untuk kayak kita di kampus itu ada, kalau sekiranya anak-anak mahasiswa mau belajar digital marketing, Coursera yang punya link kayak itu banyak, UDC itu banyak, itu kampus-kampus luar negeri sebenarnya menyediakan pelatihan online gratis loh. Bahkan ada pelatihan-pelatihan online gratis yang bersertifikat internasional. Free juga. Banyak banget. Ada 13 yang saya bisa nggak sebut banyak itu ya, tapi saya pikir kalau anak-anak mahasiswa zaman sekarang kan sekarang juga zaman era keterbukaan informasi, terus kan kita juga nggak era globalisasi kita nggak terbatas bisa kerja di Indonesia. Kuwait membutuhkan, Singapura, Jerman, itu semua membutuhkan banyak-banyak. Jadi sebenarnya kalau mereka aware gitu, sadar mereka punya minat dan mereka bisa mau kerja di luar negeri, banyak lowongan-lowongan sebenarnya. Tapi mereka mau nggak ya mengikuti itu? Banyak loh yang gratis dari luar. Cuman kalau di Indonesia memang yang tahu BPPP yang terbatas. Tapi sebenarnya pemerintah kan Kominfo, ANRI, tapi itu memang berbayar, arsip nasional. Kita kan SDM di Sumatera Utara ini arsiparis nggak ada, dikit. Waktu saya ngajar kemarin arsiparis, boleh dikatakan hampir semua dinas minim banget arsiparis yang bersertifikat. ANRI menyediakan, cuman tahu nggak OPD kita bawa pelatihan itu disediakan oleh ANRI, dan itu harus didaftarkan oleh APD-nya itu. Nggak bisa kalau sekiranya kita yang pengen jadi arsiparis, aku pengen lah Bu, dia daftar udah 1,5 tahun dipanggil-panggil, karena harus institusinya. Jadi sebenarnya kalau di kementerian atau perusahaan pemerintah ya, sebenarnya banyak juga yang menjadi. Cuman anak mahasiswa kita atau masyarakat kita mau nggak rajin-rajin di internet nengok-nengok itu. Berarti kembali lagi kita ketuk sebenarnya hati dari masyarakat Indonesia kembali untuk giat kembali mencari ketersediaan pelatihan kerja ataupun informasi terkait bursa kerja itu, Kak Kori. Kalau bisa dari informasi dari Bu Teti tadi. Iya, insya Allah saya kalau sekiranya ada yang pengen tanya, saya bisa menyampaikan ini. Jadi, banyak loh banget. Kita mempunyai teknologi, punya gawai, itu digunakanlah dengan yang sebaik-baiknya gitu ya. Apakah itu mencari informasi tentang pelatihan pencarian kerja, jangan hanya digunakan sebagai hiburan kah atau apa dan lain happy doang. Padahal semuanya tersedia sebenarnya ya Bu Teti. Ya, banyak sekali informasi juga sudah tersebar, hanya kita saja yang kurang mencarinya, kurang keinginannya itu tadi ya. Seperti itu ya. Baik. Kalau dari BPV sendiri sebenarnya apa-apa saja Bu pelatihan yang disediakan di BPV sendiri? Oke, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, jadi kejuruan unggulan kami ada 2, pariwisata dan konstruksi. Kalau pariwisata itu ada pelatihan front office, housekeeping, kemudian cookery, bakery, pastry, kemudian restoran service, Food and beverage service, kemudian ada tour guide, ada spa terapis juga, dan yang paling
happening sekarang adalah barista. Barista. Iya, bagi teman-teman mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan, lowongan pekerjaannya terbatas gitu. Nah, kalau Bu Teti tadi sampaikan sebetulnya nggak terbatas, tapi keterampilannya yang belum matching Iya, nih, belum matching, masih iya. ada gapnya, ada Iya, skills iya. gap gitu kan. Gap, iya. Nah, kita mungkin juga bisa memberikan solusi lain untuk berwirausaha, Ya. Ya. untuk berentrpreneurship. Jadi tidak hanya melulu mencari lowongan pekerjaan di Iya, dunia iya, formal, tapi juga untuk membangun usahanya sendiri. Contohnya tadi barista, Barista. kemudian bakery, pastry, itu mereka bisa membangun mungkin Usaha iya, sendiri. usaha Pekerjaan. sendiri, mungkin bisa buka online shop, bikin PO dulu baru bisa bikin dikirim gitu ya. Iya, Nah, itu juga menjadi Nanti tinggal solusi. klik keranjang kuning. Nah, jangan lupa di log out, di check out. Kemudian iya, untuk iya. konstruksi kami ada pelatihan pembuatan ini cabinet making, Ya. meja, kursi. Ya, Kemudian keren kalau banget. buat kafe itu kan ada backdropnya itu harus menggunakan kayu. Nah, itu kita juga ada pelatihan carpentry-nya. Kemudian ada juga juru gambar bangunan. Itu kalau Bapak misalnya datang ke pameran properti, itu kan ada animasinya yang masuk ke kamar, kemudian ke carport, 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, itu kami menyediakan pelatihannya juga untuk membuat animasi seperti itu. Kemudian ada juga juru ukur atau survei pemetaan. Kalau BPN itu mau bikin jalan atau waduk atau bendungan, itu kan harus ada yang diukur ya, Iya. leveling tanahnya. Nah, itu kita berikan pelatihan itu juga, juru ukur dan survei pemetaan. Nah, selain konstruksi dan pariwisata, kami ada pelatihan juga IT. IT. Kemudian ada las dan listrik. Nah, untuk IT sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya Ya. itu tadi ya, Ya, digitalisasi ya. Jadi kami digitalisasi. juga berikan pelatihan digital marketing dan kewirausahaan. Jadi bagaimana supaya masyarakat pencari kerja ini punya skill untuk berwirausaha tadi menggunakan platform digital. Oh, well, from the two departments that you are offering for the societies like pariwisata dan juga konstruksi, which one is the most dominantly looked for by the societies? Oke. Kalau dari sisi dunia usaha, dunia industri mungkin balance ya, dua-duanya banyak membutuhkan. Tapi dari masyarakat pencari kerjanya mungkin saat ini karena generasi milenial, mereka lagi suka-sukanya itu tadi barista. Kemudian bakery, pastry, itu yang lagi happening saat Kreativitas ini. tinggi yang dibutuhkan ya pastinya untuk yang betul, generasi milenial. betul. Kalau generasi seperti kita ini apa sebenarnya yang dicari ya? Saya masih Tersenyum muda loh, gitu langsung. saya masih Gen Z kok. Berapa tahun yang lalu Nanti ya. bisa dicek di Instagram kami Bapak. Jadi informasi-informasi pelatihan kami share di Instagram kami, di BBPVP ada skor Medan. Informasinya semua Iya, sudah jelas ya, pendaftaran, lengkap ya. ya. Kemudian kami Baik. perkenalkan juga workshop-workshop kami seperti apa. Kemudian testimoni dari alumni-alumni pelatihan kami juga ada. Baik, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya kita untuk bisa membentuk kesadaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pencari kerja ini, bahwa keterampilan dan juga kompetensi ini dua hal yang mungkin saja menjadi yang terbaik untuk mencari kerja. Iya. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan ke hadapan Anda. Ya, pemirsa, masuknya era industri revolusi 4.0 berpotensi untuk mengubah struktur produksi kerja seperti perubahan pada pola produksi yang berbasis automatic digitalization sehingga menuntut para pencari kerja ini harus memiliki keterampilan dan juga kompetensi tinggi dan juga tertentu pada bidang yang ia tuju nantinya. Lantas bagaimana sih menyadarkan para pencari kerja ini bahwa mereka punya keterampilan yang perlu untuk ditempah dan juga diasah? Saya mulai dari Ibu Teti. Iya, silakan. Seperti apa itu? Bisa diulangi poinnya? Bagaimana sebenarnya untuk membentuk dan menempah keterampilan seseorang agar mereka sadar bahwa mereka sesungguhnya ada bakat ataupun keterampilan tersebut? Ya pertama sebenarnya kalau ada di masyarakat ya untungnya. Lihat dulu fenomena sekarang, kebutuhan tentang industri, banyak sekali pengangguran. Mereka harus dihadapi kenyataan. Kalau mereka misalnya nggak memiliki keterampilan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi kebiasaan anak-anak zaman sekarang itu punya HP tapi tidak digunakan untuk belajar ya, tadi seperti saya bilang. Jadi cara membangunnya satu lagi, orang tua ikut. Orang tua juga, orang tua Peranan orang tua ya? Iya, karena beda di zaman saya dulu, orang tua yang heboh gitu ya kita, kalian masuk ini, semua dikasih.
Oke, kamu dikasih dulu. Orang tua sekarang juga kan anaknya mau maju sendiri. Iya. Motivasi dorongan orang tua harusnya ada. Jadi kemudian kalau dari lingkungan ya, mungkin dari kawan-kawan, kalau bisa dia cari kawan-kawan yang memang sudah kerja, yang kemudian aktif lah ya untuk mencari misalnya apa sih yang dibutuhkan pekerjaan. Itu dia dikasih tahu, tapi realita tuh dari orang tua dulu, terus kampus juga atau sekolah memberi kenyataan bahwa kalau kamu nggak punya skill, kamu akan tidak bisa mampu bekerja. Apalagi ditunjukin lagi lowongan kerjaan tersedia apa-apa. Nah, kamu di mana? With the fully requirements ya. Right. Jadi dia harus sesuai dulu, lihat dulu kan, kamu kira-kira kalau tamat kamu bisa apa? Ya, Mesti dihadapin keterampilanmu situ, yang iya mana? kamu harus bisa apa. Terus kalau sekiranya kamu dengan tamat sekarang ini, zaman sekarang ini lagi bukan soal kamu pendidikan menjadi nomor satu Iya, loh. I agree. Seperti Google kan, tidak umur 13 tahun direkrut atau 15 tahun berarti bisa IT direkrut, tidak seperti zaman sekarang. Jadi jangan bangga tamat pendidikan, terus dipikir apa direkrut perusahaan, nggak mau. Perusahaan sekarang kalau ada orang punya kompetensi tertentu, kemudian dibandingin yang punya Keahlian. pendidikan, ini lebih milih ini. ada kompetensi, Mahasiswa ada saya atau skill. siswa saya belum tamat sekolah. Tapi Bu Teti dia bisa ini, bisa ini. Misalnya yang kecil aja lah, mengetik 10 jari, itu untuk sekretaris. 10 jari. 10 jari. Sebenarnya itu kalau sekiranya saya di SMK itu belajar 2 tahun. Tapi kalau memang berbakat, saya pernah melatih di lembaga pelatihan kita anak SMA 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Saya pun surprise banget. Nah, jadi dia tahu, karena dia tahu aku masuk pelatihan ini, aku harus bisa kerja dan dibutuhkan apa. Ketika dia tamat, 2 perusahaan itu nelpon saya. Bu Teti gini, kok bisa apa? Ini anak langsung direkrut. Jadi padahal dia belum jagoin semua ya, tapi setidaknya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan tuh minimal mendekati. Iya, iya. Jadi mereka punya kayak kenyataan di lapangan. Kalau kita nggak punya kompetensi, apalagi tadi pendidikan itu, terus kalau mereka nggak dihadapi seperti itu, dibiarin aja kuliah, ya saya pikir peran orang tua, kampus, termasuk juga dosen dan lain sebagainya harus sama-sama. Pemerintah juga, Iya. pemerintah juga kita kan kayaknya nggak membantu itu. Mungkin kalau BPPP udah berperan, cuman kan nggak mungkin BPP main sendiri. Sendiri. Kan harus didukung. Jadi misalnya juga industrinya, misalnya kalau sekiranya industri mau mencari tenaga kerja ya langsung datang, apa yang dibutuhkan. Jadi semangat anak-anak yang belajar, oh perusahaan ini ada butuhkan. Ini Iya. industri juga kan diam-diam, yang dibutuhkan apa-apa. Jadi orang juga, aku ngapain tamat juga nggak tahu, tapi industri juga harus terbuka. Maksudnya mereka membutuhkan apa, jadi anak-anak yang sekarang lagi sekolah, ada belajar, itu bisa memenuhi itu. Dan mereka akan rame-rame kan untuk belajar. Apalagi kadang-kadang orang untuk cari kerja, kadang-kadang yang bayar mau kan. Ya. Pegawai negeri misalnya, yang penting dapat kerja. Ini kita ada pelatihan ke Kuwait. Jadi tamatan administrasi, sekretaris, kemudian tamatan teknik. Itu bayar pelatihannya nggak murah. Wow. 5 juta, 7 juta. Tapi orang tua mau kok. Karena gajinya yang didapat dari sana lebih besar. Iya. Jadi kenyataan-kenyataan yang seperti ini itu harus dikasih tahu peran orang tua, peran-peran lingkungan, pemerintah juga ikut harus andil. Karena pemerintah juga fine-fine aja mungkin kalau sekiranya SDM Indonesia paling minim kan jago IT-nya. Setuju. Betul, betul, betul. Semua yang jago IT coba India, Singapura. China, India kan hampir seluruh CEO di dunia ini CEO dari India hampir rata-rata di bidang IT. Nah kita pemerintah kita juga harus aware juga kebutuhan industri udah sampai seperti ini. SEO aja ya, Set kan, itu kan bagaimana supaya kita rating paling atas. Nah itu kan kayak saya yang bodoh gini kan belajar sendiri. Kenapa harus gitu-gitu? Jadi kita kesadaran kita sendiri juga kalau kita nggak mau belajar kita juga akan Begitu halnya tadi peranan orang tua dan Peranan juga orang tua lingkungan sangat untuk penting. membentuk dan Semua. menyadarkan agar anak tersebut untuk mau mengasah Iya. keterampilannya. Iya. Gitu. Harus didukung sejak Iya. dini ya, apalagi untuk anak-anak muda Gen Z yang zaman sekarang itu sukanya yang instan, apa-apa kalau berproses itu rasanya males gitu, ngapain Iya. sih kayak gitu. Mau kok Biasanya bisa Gen Z itu gitu tuh. tamat langsung dapat kerja. Tamat kerja, padahal Didudukin gitu. padahal memang membutuhkan skill. Percaya sih. Nah ini mungkin masyarakat yang sudah menyaksikan acara ini mungkin tertarik ya, apalagi untuk orang tua yang sudah menyaksikan acara ini, pelatihan ini ya, apalagi sudah ada dari pemerintah yang memfasilitasi. Iya. Bagaimana caranya, Mbak Caroline mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat di rumah, cara untuk mendapatkan pelatihan di BPPV? Gampang.
tinggal follow IG kami aja. Instagram kami di bbpvp_Medan. Kami berikan informasi pendaftaran pelatihan semua di Instagram. Kalau sudah mendapatkan nih pelatihan apa yang pengen saya ikutin, nanti kita akan minta mereka untuk mendaftar di link. Setelah itu ada seleksi tertulis secara online. Kemudian nanti akan kita panggil untuk wawancara. Wawancara ini bukan untuk menentukan apa ya, dia pintar atau tidak, tapi cocok nggak sama bakat minatnya dia. Beneran nggak sih? Kadang-kadang setelah kita interview, yang tadinya pengen belajar misalnya konstruksi, pas lihat workshopnya, kemudian diwawancara, ternyata pengennya malah ke pariwisata. Jadi disitulah kita mencoba memastikan sebetulnya dia pengen apa, kemudian talenta dia apa. Nah, saya tadi juga tergelitik Ibu cerita tentang penempatan kerja ke luar negeri. Jadi di kami juga ada kerjasama dengan Hinode Group, itu dari Jepang. Untuk penempatan tenaga kerja caregiver, perawat lansia. Perawatan itu mungkin. Nah itu juga, itu tadi butuh apa ya, keterampilan kemudian mau berproses, karena pelatihannya itu sangat padat, bahasa Jepang, kemudian langsung skill caregivernya, dan itu butuh mereka yang telaten untuk belajar bahasa Jepang, karena nggak mudah ya belajar bahasa ya. Nah mereka yang ikut latihan, kemudian mereka lulus tes, itu langsung ditempatkan di Jepang. Jadi sudah ada panti-panti lansia, karena mereka sangat membutuhkan tenaga kerja perawat lansia, karena kita ketahui populasi di Jepang populasi yang menua ya, aging population, jadi mereka membutuhkan tenaga kerja yang masih produktif nih. Nah kita punya tenaga kerja itu, jadi kita siap untuk menyiapkan tenaga kerja perawat caregiver itu untuk ditempatkan di sana. Jadi untuk teman-teman juga yang punya keinginan pengen kerja ke luar negeri nih, kita undang juga untuk bisa ikut latihan. Dan gajinya lumayan itu ya Mbak Caroline ya. Gajinya lumayan tuh Mbak. Baik, kalau keterkaitan terhadap ketersediaan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat kita ini, untuk kriteria persyaratannya agar bisa masuk ke pelatihan tersebut, seperti apa gambarannya nih Mbak Caroline? Sangat simpel, usia minimal 18 tahun, warga negara Indonesia. Saya bisa. Bisa. Dan tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak sedang bekerja. Jadi memang harus menganggur supaya bisa ikut pelatihan di BBPVP Medan. Karena pelatihannya Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Jadi memang harus meluangkan waktunya untuk berlatih, komitmen dari awal sampai akhir. Is there any tuition fee, something like this? Free. Free. Ya, APBN, pemerintah yang membayar. Itu lagi dapat uang transport, siang, makan siang, dapat dapat baju seragam. Boleh juga kita sepertinya mendaftar. Tadi WNI, ingat ya pemirsa, persyaratannya adalah WNI yang berusia 18 tahun minimal, dan maksimal belum ada diucapkan dari Mbak Caroline tadi. Pensiunan pun boleh ikut. Yang penting sehat jasmani dan rohani, dan komitmen ikut dari awal sampai akhir. Karena banyak juga pensiun yang misalnya aku pengen buka usaha las, jadi ikut latihan las. Atau ibu-ibu yang sudah pensiun kayak pengen buka tadi bakery, misalnya pastry. Di rumah saya udah nganggur, nggak ada kerjaan. Sambil ngomong cucu mungkin bisa masak, mereka jualan. Jadi tetap produktif di usia tua. Wah, benar sekali ya. Nah, untuk itu pemerintah sudah menyediakan fasilitasnya. Kenapa nggak kita manfaatkan loh begitu ya? Silahkan. Tinggal Alamatnya di mana sih, mencari informasinya Alamatnya. Kami itu posisinya Pak ada di belakang Lotte Mart di Jalan Gatot Subroto. Tapi beberapa waktu yang lalu kami pindah gerbang. Jadi gerbang baru kita sekarang di Jalan Amal nomor 9 di Medan Sunggal. Kalau dulu Jalan Gatot Subroto bisa diakses dari Lotte Mart. Kalau sekarang dari Jalan Amal dari ya. belakangnya. Gitu. Silahkan kalau mau datang langsung bertanya, kemudian mau melihat workshopnya seperti apa, kami persilakan untuk datang. Semoga informasi ini menjadi wadah bagi yang tengah dan mencari kerja ini agar bisa segera mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. Begitu ya Kak Kori? Mudah-mudahan ya. Ini apalagi yang sudah menonton ini, menyaksikan acara ini, dan banyak sekali di luar sana yang menganggur ya, daripada membuang waktu sia-sia, nggak ngapa-ngapain, mending ikut pelatihan. Benar ya. sekali. Waktunya bisa digunakan dengan hal-hal yang positif, dan kita lebih mengasah skill kita, termotivasi kembali untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bahkan ya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga membuka lowongan kerja buat teman-temannya, mungkin bisa sharing bersama-sama. Betul. Benar sekali. Luar biasa. Baik, kalau gitu saya ke akademisi Kak Kori. silakan. Boleh ya Kak Kori?
Teti, kalau kita mengingat bahwa peranan pendidikan juga untuk mencetak orang-orang cerdas ini menjadi tanggungan dari para akademisi juga untuk mencetak orang cerdas ini. Peranan pendidikan siogianya seperti apa sih untuk mencetak hal-hal yang bersifat kecerdasan juga keterampilan ini di dalam kurikulumnya? Oke, makasih. Tadi skill ya, berarti kita sebenarnya kalau mau kerja itu kompetensi ya. Kompetensi. Kompeten tuh ada skill, KSI, knowledge, skill, attitude. Jadi peran kita di perguruan tinggi itu kayak attitude dan tadi ya apa namanya knowledge. Sementara skill itu kan harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Tapi bagaimana mereka nanti mau bekerja, mereka harus dapat ilmu dulu kan. Betul. Jadi dengan misalnya, makanya kita kenapa di vokasi atau di misalnya di kejuruan-kejuruan kan langsung kalau kamu minat bekerja di mana, kamu masuk jurusan itu gitu. Jadi di situ diberikanlah bekal-bekal pengetahuan tadi. Ya kan, jadi peralatan apa yang dibutuhkan misalnya, kemudian bagaimana cara mengerjakan udah teknik, tapi attitude apa yang dibutuhkan. Itu kan peran akademisi. Di situ diajarin. Jadi boleh dikatakan kalau saya pribadi, kalau sering bilang anak-anak tadi pagi baru ngajar, saya bilang anak-anak mahasiswa, anak sekretaris. Kampus ini adalah kantor pertama kamu. Kantor pertama kamu. Kenapa? Kalau kamu nggak mulai dari sini, kamu nggak akan biasa. Mulai dari disiplin, kemudian saya nih bos kamu. Saya nanti akan mengasih reward kamu kan, kamu nggak dapat gaji dari saya, tapi saya akan menilai kamu. Kalau kamu bagus buat tugas saya bagus, bisa kerja mana. Tompama kalau di kantor, kalau kamu dikasih kerjaan cepat selesai, kemudian kalau sekiranya disiplin kamu bagus, jadi kamu harus memposisikan dari situ dulu. Udah dibentuk Udah langsung dibentuk ya, Bu? harus. Very Terus good. kamu sekretaris, saya bilang, kamu adalah orang yang nomor 2. Ya. Lihat di struktur organisasi, kamu adalah nomor baris kedua. Walaupun kamu putus-putus karena kamu tidak boleh merintah bawahan. Tapi kamu adalah orang yang menjaga citra perusahaan. Nggak boleh kamu pulang sebelum bos kamu pulang. Betul. Terus apa? Kamu nggak butuh orang pinter-pinter, takutnya nanti kalau sekretaris ngajarin bosnya pulang. Nah, jadi yang kayak gini kan perlu di dunia pendidikan yang perlu diajarin. Hal-hal etika apa yang boleh mereka lakukan, ilmu-ilmu apa yang mereka butuhkan untuk kerja, dan skill praktek dasar lah kali ya, karena nggak mungkin banyak. Skillnya pun kita ajarin kan, bagaimana cara penanganan meeting, membuat notulen rapat, membuat laporan, mengatur perjalanan dinas pimpinan, itu semua skill-skill yang kita ajarin di kampus juga. Jadi skill diajarin tapi memang tidak terbatas jamnya. Kemudian tapi kalau daripada attitude dan ini how, itu sedikit how ya kali, tapi attitude dan apa yang dibutuhkan itu semua adalah peran akademisi. Jadi mereka baru bisa siap. Dia tuh kan kalau dipikir mereka kan orang berpendidikan itu intelektual. Pasti. Apakah dia tamat SMK atau tamatan universitas kan? Jadi kalau orang intelektual, kamu juga harus punya punya salah satu harga diri ya, jati diri yang lebih baik. Jadi kamu jangan samakan sama orang lain, kamu tamat tapi nggak punya ilmu atau nggak punya attitude atau nggak punya skill. Dan itu diberikan di kampus. Nah terkait tadi saya dibilang Mbak Caroline tentang barista. Jadi soal skill bukan cuman untuk dapat kerjaan atau membuka lowongan kerja. Saya baru dapat kabar kan di Dubai. Di Dubai itu lomba barista juara 1, 2, 3 itu orang Indonesia. Wow. Bayangin aja itu. Jadi kalau kamu skill, kamu bukan cuman bisa menggaji karyawan, kamu bukan cuman bisa bekerja di perusahaan, tapi kamu bisa mengasah talent kamu itu untuk kompetisi-kompetisi yang kamu mungkin harga diri kamu kan mungkin lebih dikenal di seluruh dunia. 1, 2, 3 nggak ada yang ngambil. Juara 1 Indonesia, juara 2 Indonesia, juara 3 itu barista. Coba bayangin. Jadi skill itu memang mutlak harus dimiliki kalau mau sukses. Boleh kita Luar kasih biasa. tentang hal ini. Sangat keren sekali. Luar biasa sekali, dan sebenarnya ini menjadi motivasi juga ya untuk anak-anak muda di luar sana, apalagi yang sudah menang di luar negeri. Ini kan menjadi suatu kebanggaan untuk Bangga kita. kan dia bawa nama negara, itu hadiahnya kan nggak kecil juga. Terus diakui oleh orang seluruh dunia, kamu bisa jadi punya skill, rugi atau apa ya, tidak rugi, menguntungkan atau tidak kan? Udah kita lihat. Saya tamat, makanya saya bilang nama mahasiswa zaman sekarang, saya tamat SMK, langsung direkrut perusahaan, tanpa tes yang lain. Suruh mengetik 10 jari, langsung direkrut. Harusnya kan ada tes kesehatan, harus kemudian wawancara dan enggak, langsung. Kamu bisa mengetik 10 jari nggak melihat? Iya.
kapan kamu mau kerja? Tes yang lain abai. Itu udah dibuktikan kalau kita punya skill. Iya, iya, iya. Jadi memang pelatihan itu, karena praktis ya, Penting. sering Iya. praktis, sering praktek, Iya, sering itu bisa pelatihan. buat skill. Baik, terima kasih Bu Titi atas informasinya dan kita tahan kembali Bu Titi serta Mbak Karolin dan Kak Kori, kita akan rehat sebentar. Lantas bagaimana pula terkait penyerapan tenaga kerja di Indonesia ini khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Sesaat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, menurut Badan Pusat Statistik ada sekitar 1,9 juta orang Indonesia yang tengah mencari pekerjaan. Lantas bagaimana sebenarnya teknik penyerapan tenaga kerja di Indonesia? Apakah masih melihat terkait tentang penampilan, ganteng maupun cantik, tapi alangkah kita ubah menjadi good looking ataupun well grooming? Mbak Karolin, seperti apa Anda menyikapi hal tersebut? Iya. Kami BBPPP Medan bekerja sama dengan FKLPI. FKLPI itu Forum Kerjasama Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri. Jadi di dalam forum ini banyak perusahaan-perusahaan yang tergabung dan mereka memberikan informasi kebutuhan lowongan pekerjaan. Dari kebutuhan lowongan pekerjaan itu kita jadi tahu nih jabatan seperti apa sih yang lagi dibutuhkan, unit kompetensinya seperti apa sih yang dibutuhkan, sehingga itu yang kita sesuaikan dengan program pelatihan yang ada di kami. Sedikit berbeda dengan akademisi, di balai pelatihan, program pelatihan kami lebih mudah untuk disesuaikan, lebih fleksibel. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan pasar kerja itu seperti apa, bisa kita buat pelatihannya. Nah, menyangkut yang tadi, apakah good looking itu dicari ya? Nah, memang kita Senyum Mbak secara Karolin manis kayak bilang itu, apakah yang dibutuhkan ini yang cantik harus yang ganteng ya? Berarti harus ya Mbak ya Karolin? nomor satu skill pasti, Skill pasti, skill ya. dan attitude Betul. ya, karena tadi Bu Eti juga sudah menyampaikan, dan memang itu hasil dari diskusi kita dengan dunia usaha, dunia industri. Memang mereka mencari yang skill dan punya attitude yang baik. Mereka ramah, hospitality-nya ada, kemudian jujur, loyalitasnya tinggi, kemudian pantang menyerah gitu kan, itu yang dicari. Namun saya tidak bisa memungkiri juga di beberapa jabatan khusus sesuai dengan tempat mereka bekerja. You can memang mention ada, the name. Iya. You can mention the name about the jabatan. Di perhotelan ya, Perhotelan. khususnya ya. Memang mereka mencari postur tubuh yang sesuai dengan misalnya di front office itu kan ada mejanya ya, jadi harus di tinggi badan Saya tertentu. tahu Mbak saya kan. Kemudian mereka harus bisa handling complaints Iya, dari betul. tamu-tamu yang datang, sehingga tapi kita tidak mencari ganteng atau cantik ya, karena itu kan subjektif. Karena kami berikan juga pelatihan grooming. Grooming. Jadi bagaimana misalnya harus menata rambut, menata baju, kemudian postur tubuh, bagaimana berdiri, bagaimana menjawab telepon, bagaimana menjawab tamu-tamu yang sedang marah tadi, sehingga itu tadi skill dan attitude yang sebetulnya dibutuhkan oleh Oke. dunia usaha. Tidak Betul, terpungkiri betul, pada betul. jabatan tertentu, Ya, benar, well groomed or good looking, it's fully necessary. Begitu ya Mbak Karolin? Subjektif ya. Baik, baik. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah berbicara tentang etika ataupun attitude. Tadi Ya. itu sudah disinggung oleh Bu Teti dan juga Mbak Karolin. Ini memang salah satu hal yang cukup penting juga ya. Kalau Bu Teti melihatnya seperti apa? Memang yang menjadi acuan kita adalah skillnya yang bagus, kemudian pendidikannya bagus. Tapi memang banyak lulusan S1, S2 di luar sana juga banyak yang menganggur gitu. Setuju, Bu, ya. Kak Kori. Nah, kalau yang sudah punya skillnya sudah bagus tapi attitude-nya rendah, Ternyata nggak diterima kerja tidak malah. diterima. Bu Teti melihatnya seperti apa urgensi daripada attitude ini sendiri? Attitude kalau sekali if A is 1 ya, totalnya kan 100. Yes. Itu dari yang apa aja ya. Jadi sebenarnya kenapa perusahaan memang attitude is number 1 ya. Yap. Jadi karena kalau dia pintar, misalnya kayak tadi bosnya tadi ya. Kadang-kadang ya orang pintar tuh kan mau tidak sopan ya, maksudnya karena dia merasa lebih jago. Ya. Pak nggak ini aja. Jadi kadang-kadang dia bisa di luar batas ya mungkin. Tapi yang pasti kalau sekiranya itu kalau digambarin itu bagusnya skill itu. Kalau sekiranya skill ini, kalau kita punya skill, karena boleh dikatakan attitude itu tidak bisa dilatih dalam waktu cepat. Ya. Nah, Beda skill. Jadi kita pengalaman pernah saya yang saya bilang beberapa waktu yang lalu kita di kampus pernah menerima ya, waktu saya di kampus yang lama. Jadi kita tuh menerima orang perusahaan Jepang, mereka tenaga kerja.
kami kasih lah yang paling pintar-pintar. Bagus-bagus gitu ya. Dan kami ada beberapa yang sedang-sedang gitu kan. Tapi ketika terpilih, ternyata yang pintar-pintarnya justru nggak terpilih. Wow. Karena kita nggak tahu juga ya, mungkin beberapa waktu diwawancarai mungkin kan overconfident sekali ya. I see. Nah, itu jadi orang-orang yang memiliki skill yang bagus tuh biasanya dia jumawa atau diri. Betul, betul. Nah, gitu ya kan. Sementara perusahaan kalau skill itu bisa didapati ketika mereka bekerja, mampu sedikit bisa dilatih. Ya. Betul. Kemudian kalau sekiranya pengetahuan juga ketika di perusahaan bisa dapat informasi. Tapi kalau attitude itu nggak bisa. Betul. Kita kasih pelatihan kayak Mbak Caroline bilang 2 hari ya kalau nggak salah ya. Saya sempat ngajar soft juga skill, ya. 1 hari 2 hari ya itu diajar soft skill. Itu belum tentu besok dia berubah total. Iya, Karena tergantung bagaimana persepsi dia juga. Karakter individunya Karakter, juga ya, karena Bu, ya, dipengaruhi berpengaruh ketika ya. dia lahir, dia dipengaruhi oleh orang tua, Ya. didikan orang tua, lingkungan, kawan-kawan juga kadang pengaruh. Dia itu apa yang misalnya realitas yang dilihatnya, oh biasa orang gitu nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya dia jadi orang yang bukan dia sebenarnya gitu. Betul, Jadi betul. mereka jadi orang lain yang akhirnya itu kebawa, dan itu ketika dilatih, attitude itu dilatih itu nggak bisa serta-merta. Jadi kalau di perusahaan dibanding disuruh melatih attitude, dia lebih bagus suruh skill. Karena itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Itu paling susah banget. Jadi kenapa attitude menjadi key daripada sukses itu karena memang attitude nilainya tidak bisa dinilai dengan materi. Betul, betul, betul. Jadi itu dia. Jadi memang attitude is number one. Attitude is number one, and then the next go on to the skill Yeah. itself. Betul, Yeah. betul. Wow, very good. Baik Kak Kori dan juga pemirsa, kita tengah memasuki segmen yang terakhir. Kita ajak bagi kedua narasumber hebat ini untuk memberikan sedikit pencerahan lebih kepada masyarakat yang tengah mencari kerja ataupun sedang sebagai pencari kerja. Seperti apa untuk yang ingin disampaikan Mbak Caroline? Singkat dan padat. Ya, untuk teman-teman yang lagi mencari kerja nih, khususnya yang berada di Kota Medan, jangan takut, jangan sungkan. Ayo datang ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Kami juga hadir di Instagram sehingga mudah diakses oleh teman-teman mungkin Gen Z ya. Boleh diakses di @bbpvp_Medan. Itu aja. Oke, Tadi untuk baik. persyaratannya sudah tadi ya, Ya, Mbak Caroline? persyaratan. Di Instagram juga sudah lengkap Ya, semua informasinya ya informasi Mbak lengkap. Caroline ya. Kalau dari Bu Teti seperti apa himbauan dan harapan untuk para pencari kerja di luar sana? Kalau kita nggak punya skill, kita nggak bisa bekerja. Betul sekali. Ya, jadi rajin-rajinlah cari tempat di mana kita bisa berlatih. Ya, kalau kita misalnya punya waktu, kita bisa mendaftar ke pemerintah yang menyediakan pelatihan-pelatihan. Tapi buat adik-adik atau siapa aja masyarakat yang ingin berlatih, ya banyak sekali di internet pelatihan-pelatihan online free yang itu bagus-bagus dan bisa diikutin. Prakerja aja kan, Ya, itu kan menyediakan pelatihan juga. Jadi banyak sekali. Jadi silahkan adik-adik, jangan handphonenya itu dijadikan hanya untuk main HP ya, TikTok, ya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Karena nggak mungkin orang tua kita mendanain kita, tapi kita akan jadi orang yang mandiri. Jadi jangan takut untuk jadi mandiri, rajin-rajin untuk mencari di mana kita bisa Informasi, berlatih, benar sekali. agar punya skill. Baik, terima kasih. Thank you so much for everything that you have already given for the society itself. And then it is such a great honor for us to meet you here by having two incredible our guest stars today. Begitu ya Kak Kori? Betul, Thank you, betul. thank Terima you. kasih Bu Thank Teti, you, Mbak thank you. Caroline ya. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Markombur sampai dengan akhir acara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi membuka wawasan kita bersama ya. Yang mau ikuti pelatihan langsung saja datang ke BP ataupun mencari informasi terkait dengan pelatihan banyak sekali ya. Iya. Terima kasih pemirsa, dan sebelum kita berpisah kita masih akan dihibur oleh Follow Band. Follow Band. Silakan.